Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita belajar tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 2, Aku Anak Mandiri. Pembelajaran ketiga. Mari kita belajar bersama ya nak. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Jadi Udin sudah mandiri ya nak, mengerjakan kegiatannya di rumah. Nah, di sini gak ada gambarnya. Yang pertama ada gambar Udin sedang membersihkan tempat tidur. Yang kedua, Udin sedang menjahit. Yang ketiga, Udin sedang menyiram tanaman. Yang keempat, Udin sedang memasak. Dengan bantuan ibu tentunya nak. Nah, ini termasuklah kecakapan khusus ya. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Setelah tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Nah, tanda umum pramuka diantaranya ada tanda tutup kepala, tanda pelantikan. Ada juga tangan leher, tanda harian, tanda WOSM atau tanda pramuka sedunia. Ya. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Ada 10 buah tadi ya nak. Nah, dari gambarnya ini simbol UKS biasanya begini ya nak. Kemudian ini mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Ini memasak, ini menabung, menjahit, menyiram bunga, dan yang lainnya. Ada 10 tanda kecakapan khusus wajib. Nah, tanda kecakapan khusus diberikan menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian anggota pramuka. Nah, perhatikan. Lingkarilah tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Ada 10 ya. Tanda. Yang mana tadi yang menjadi kecakapan khusus yang dimiliki Udin? Dari yang 10 ini tadi P3K, pengatur ruangan, pengamat dan seterusnya. Nah, yang pertama tadi Udin bisa membersihkan ruangan sendiri atau pengatur ruangan Lena. Nih, yang pertama. Yang kedua, Udin bisa membantu ibu memasak. Nih, memasak. Kemudian, Udin bisa menjahit tadi anak. Menjahit. Udin juga bisa mandiri menyiram tanaman. Ini dia juru kebun. Nah, inilah TKK yang dimiliki Udin. Yang berikutnya, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Dari yang 5 ini, yang manakah tanda kecakapan khusus? Itu ini tadi anak, juru masak, menjahit, dan menabung. Tadi tanda kecakapan khusus. Berikutnya, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan umum. Oke, tanda kecakapan umum di sini ada tanda penutup kepala ya nak. Ini tanda penutup kepala. Ini tanda pelantikan. Ini tanda baru segitiga. Oke, segitiga sama sisi. Nah, inilah dia yang termasuk tanda khusus dan tanda umum. Nah, sekarang perhatikan gambar siti berikut. Ya, ini gambarnya. Jelaskan tanda pengenal kepramukaan yang dimiliki Siti. Jelaskan pula kecakapan khusus yang dimiliki Siti. Nah, tanda pengenalnya, tanda kecakapan khusus yang dimiliki Siti ada 3 di sini ya nak.
TKK ada di sini. Nah, ada yaitu suka menabung, suka menjahit, kemudian suka memasak. Oke, berdasarkan gambar ini ya nak. Kemudian sedangkan tanda kecakapan umum yang dimiliki Siti, ada tanda penutup kepala, ada tanda pelantikan, kemudian ada tanda pandu dunia, kemudian tanda baru, kemudian ada tanda jabatan. Nah, inilah tanda yang dimiliki Siti, TKK dengan TKU, tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Nah, bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga. Kamu lah itu ya nak. Dan hanya satu tingkatan. Sedangkan untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Ya, tingkat purwa berbentuk lingkaran. Ini ya nak. Bentuk purwa ini berbentuk lingkaran. Sedangkan tingkat madya berbentuk persegi. Sedangkan tingkat utama berbentuk segi 5. Ya. Sekali lagi untuk ini kan tanda kecakapan khusus menabung ini ya nak. Untuk pramuka siaga dia berbentuk segitiga seperti ini. Sedangkan untuk pramuka penggalang ada 3 bentuk. Yang pertama ya, ada bentuk purwa, bentuk lingkaran. Untuk madya berbentuk persegi 4. Bentuk segi 5 ini untuk tingkat utama. Oke? Nah, masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar? Nah, sekarang kita perhatikan bentuk persegi ya nak. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat persegi. Siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Nah, jadi siapkan tali untuk mengukur panjang sisi dan siapkan potongan kertas yang berbentuk sudut siku-siku ya nak. Nah, ini dia kelompok Udin. Nah, sekarang setelah kamu siapkan tali, ukurlah sisi AB. Lalu dipotong. Ukur sisi BC, lalu dipotong. Ukur sisi CD, lalu dipotong. Ukur sisi DA, lalu dipotong talinya. Nah, tempelkan tali pada tabel berikut. Nah, seperti ini ya nak. Nah, ini sisi AB, BC, CD, dan DA. Nah, amati potongan tali. Kita amati potongan talinya. Apa yang kalian temukan? Yang kita temukan di sini, panjang sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, sama dengan sisi DA. Panjangnya sama semua ya nak. Maka panjang sisi AB sama dengan BCD, BC sama dengan CD, sama dengan DA. Itu panjang sisi. Sekarang kita perhatikan persegi ini. Kita siapkan tadi sudut siku-siku. Kemudian kita tempelkan. Ya, besar sudut A kita tempelkan. Sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, apa yang kita temukan setelah kita tempelkan sudut ini ke sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D, maka kita temukan besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Oke? Nah, jadi apakah persegi merupakan bangun segi 4? Ya, jelas ya nak. Persegi merupakan bangun segi 4. Karena apa? Memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar. Nah, bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Ya, persegi tadi panjang sisinya semua sama ya nak. Kemudian buatlah kesimpulan dari sifat persegi dari kegiatan tersebut. Nah, persegi itu adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku, yaitu 90 derajat tadi ya nak. Nah, berikut ini contoh tanda kecakapan khusus berbentuk persegi. Ya, ini bentuk persegi semua ya nak, tanda kecakapan khususnya. Nah,
Bidang agama biasanya berwarna kuning. Dasarnya berwarna kuning ya nak, bidang agama. Menabung tadi ini ya. Bidang patriotisme dan seni budaya. Nah, bidang patriotisme dan bidang seni budaya ya, berwarna dasar merah ini. Patriotisme berarti gagah ya nak. Dia berwarna merah dasarnya. Kemudian bidang ketangkasan kesehatan dan bidang kesehatan dasar putih ya. Ini bidang ketangkasan dan kesehatan dasar putih ya nak. Oke. Kemudian bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Kemudian bidang sosial berwarna dasar biru. Oke, ini biru ya nak. Ini tadi kesehatannya dasar putih ya. Oke. Nah, kemampuan menari tari daerah termasuk juga keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan khusus menari termasuk bidang patriotisme dan seni budaya. Jadi kalau kamu pintar menari termasuk ini tanda kecakapan khususnya nak, patriotisme dan budaya. Dasarnya tadi warna merah ya. Oke. Nah, masih ingatkah kamu dengan tari tempurung yang sudah dipelajari sebelumnya? Nah, ikuti petunjuk berikutnya nak. Yang pertama, tepukkan tangan ke depan. Lalu pindah ke belakang dengan menggunakan tempurung ya nak. Tepukkan tangan sambil berjalan dalam barisan ya. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang begitu ya. Yang kedua, tepukkan tangan 2 kali di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan. Tepukkan tangan secara bergantian sebanyak 4 kali. 1, 2, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. 4 kali nak. Kemudian jalan ke kiri. Maaf ya. Kemudian jalan ke kiri 2 langkah dan tepukkan 1 kali. Nah, jalan ke kiri. 1, 2. 1, 2 gitu ke kiri dan ke kanan ya nak. Nah, lakukan gerakan tepuk tangan sambil melompat. Lakukan sebanyak 2 kali. Jadi melangkah ke kiri dan ke kanan sambil melompat. Kemudian yang keempat, tepukkan tangan di sebelah kiri bawah. Nah, kalau tadi ke kiri, sekarang ke bawah ya nak, kiri bawah. 1. Kemudian ke kanan bawah, 2. Kemudian ke atas. Kiri, kemudian ke atas kanan. Itu dia. Pertama ke kiri bawah, ke kanan bawah, ke kiri atas, ke kanan atas. Begitu, oke? Yang kelima, jalan ke kiri 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Ya, jalan ke kiri 2 langkah, lalu tepuk tangan 1 kali. Begitu juga ke kanan 2 langkah dan tepuk tangan sekali. Sambil melangkah, tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Jadi kalau ke kanan kita tepuk, kita lihat ke kiri. Kalau ke kiri kita tepuk, ke kanan kita lihat ya nak. Begitu cara bergantian ya. Lakukan sebanyak 2 kali. Nah, yang berikutnya, tepukkan tangan ke depan, atas, dan ke belakang, bawah. Tepuk tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Seperti ini. Ya, berjalan, kemudian membentuk lingkaran, kemudian bergeraklah terus berjalan sambil keluar. Gitu ya, nak. Nah, itulah menari dengan tempurung. Oke. Nanti kamu boleh praktekkan ya, nak. Mungkin ada tempurung di rumah. Kalau tidak ada, boleh dengan tepuk tangan. Oke, ini dipraktekkan di rumah. Diikuti petunjuk nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian dipraktekkan. Dilatih dulu ya nak, karena mungkin hari-hari berikutnya Mem akan tagih tarian dengan tempurung. Oke? Nah, itu saja materi kita hari ini. Terima kasih untuk kita semuanya. Nah, thank you all and see you next time.